Halo, berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi karya tulis untuk bab 3, 4, dan 5. Kita akan mulai dulu untuk materi di bahasan bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Menurut definisinya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam bab 3, terdapat sistematika penulisan, yaitu dimulai dari tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, mengenai populasi sampel dan variabel penelitian. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Keempat, instrumen penelitian. Dan yang kelima adalah prosedur atau cara kerja penelitian. Bahasan atau subbab dalam bab 3 metodologi penelitian ini mengenai tempat dan sebagainya itu tercantum di dalam penelitian yang nanti akan dituliskan di dalam karya tulis ilmiah. Dan nanti masing-masing subbab ini menyesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Kemudian selanjutnya, penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian sendiri merupakan tempat di mana penelitian tersebut dilangsungkan. Hal ini dapat merujuk kepada lembaga maupun kota tempat penelitian tersebut dilangsungkan. Sementara waktu penelitian merupakan keterangan di mana waktu penelitian itu dilangsungkan. Terkait dengan tempat penelitian, ini secara spesifik dicantumkan mengenai lembaga ataupun kota tempat tersebut dilangsungkan, bukan merujuk pada tempat di mana eksperimen itu dilakukan. Misalnya di rumah dan sebagainya, itu bukan merupakan tempat penelitian. Lebih tepatnya, merupakan sebuah lembaga ataupun kota tempat tersebut dilangsungkan. Kemudian yang selanjutnya, di dalam bab 3, terdapat populasi sampel dan variabel penelitian. Populasi sendiri merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah peneliti. Sementara sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diambil berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara menyeluruh. Dalam penelitian yang menggunakan metode survei, ini biasanya populasi dan sampel ini tercantum. Contohnya misalnya, suatu objek penelitian merupakan siswa yang berada di SMA Santa Maria 1 dan populasinya merupakan siswa. Sementara sampelnya ini tidak semua siswa, tetapi sampel diambil berdasarkan teknik-teknik tertentu. Contohnya random sampling, kita mengambil sampel secara random, tidak berdasarkan gender, usia, dan sebagainya, sehingga diambil secara acak, ataukah menggunakan teknik sampling yang lain. Sementara variabel penelitian itu merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Biasanya variabel-variabel penelitian ini tercantum di dalam judul karya tulis. Apakah judul karya tulis ini membuat penelitian yang berkaitan dengan kausalitas atau sebab akibat, ataukah komparasi atau perbandingan, biasanya langsung tercantum di dalam judul sebuah karya tulis atau penelitian. Kemudian bahasan selanjutnya di dalam metodologi penelitian adalah metode penelitian. Ini perlu jadi perhatian karena metodologi dan metode agak sedikit berbeda. Metode penelitian sendiri merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, jika dibandingkan dengan metodologi penelitian, metode penelitian ini sifatnya lebih spesifik. Metode penelitian biasanya disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan digunakan. Ada beberapa contoh macam metode penelitian, di antaranya metode kualitatif, metode kuantitatif, metode survei, metode ex post facto, dan metode deskriptif, dan lain-lain. Untuk pengertian dari masing-masing metode tadi, yang pertama metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif berdasarkan peneliti. Kemudian pada metode ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif, biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka.
Jika pada metode kuantitatif datanya sifatnya angka atau skala, pada kualitatif datanya dapat berupa pendapat atau hasil pencatatan di lapangan. Sementara metode kuantitatif, ya ini harusnya kuantitatif ya, bukan kualitatif. Kebalikannya dari metode kualitatif, yaitu kuantitatif, yaitu merupakan metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang sifatnya matematis. Hipotesa dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian sifat penelitian ini adalah objektif dan analitis. Untuk memperoleh data-data penelitian, ini biasanya digunakan beberapa metode seperti tes, pengujian, wawancara terstruktur, maupun observasi langsung ke lapangan menggunakan data-data berupa angka. Data penelitian yang dapat digunakan ini berupa angka, skala, maupun grafik yang bisa dihitung. Kemudian selanjutnya, metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Metode penelitian satu ini dapat dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Kemudian yang keempat adalah metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode penelitian yang berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian metode yang kelima adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Metode penelitian deskriptif ini dibagi menjadi dua, yaitu metode longitudinal dan cross-seksional. Biasanya, sebagian besar metode yang digunakan di dalam penelitian itu metode kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi balik lagi, jenis penelitian disesuaikan dengan, ataupun metode penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang diangkat. Subbab selanjutnya di dalam metodologi penelitian adalah instrumen penelitian. Definisinya sendiri, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Ukuran ini dalam bentuk data, ya. Jadi, instrumen dapat dikatakan juga alat untuk mengambil data. Instrumen penelitian pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di dalam penelitian. Data nanti bisa berbagai macam, balik lagi berdasarkan jenis penelitiannya. Data apa yang akan diambil, sehingga instrumen penelitiannya harus menyesuaikan. Instrumen penelitian sendiri disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan ya. Kemudian macamnya dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, atau eksperimen. Dalam subbab ini dijelaskan juga mengapa instrumen itu yang dipakai. Apakah cocok dengan jenis penelitian yang digunakan atau tidak. Kemudian instrumen yang digunakan harus sesuai dengan data yang akan dikumpulkan. Kemudian subbab selanjutnya di dalam metodologi penelitian adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan penelitian, dan analisis data, serta penyusunan laporan. Di dalam pelaksanaannya, langkah-langkah dalam prosedur penelitian menyesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Kemudian di dalam subbab ini dijelaskan juga mengenai rancangan mengenai tabulasi data, teknik analisis data yang akurat, berupa alat yang digunakan, jenis datanya, pengumpulan data, serta teknik analisis data. Itu untuk bab 3. Selanjutnya untuk bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan dalam bab 4, itu merupakan konsentrasi suatu karya tulis karena memuat hal-hal yang berkaitan dalam hasil penelitian, berupa data hasil penelitian, pengelompokan data, itu harus jelas variabelnya, kemudian tingkat kesahihan atau validitas yang diambil harus jelas dinyatakan dalam bagian bab 4 ini. Dikemukakan juga temuan-temuan penting di dalam penelitian, dapat berupa implikasi temuan terhadap teori yang ada pada saat ini, kemudian pemeriksaan yang cermat terhadap hasil yang tidak mendukung atau hanya sebagian yang mendukung hipotesis, kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dan kemungkinan penerapan hasil penelitian di masa yang akan datang. Itu untuk bab 4, hasil dan pembahasan.
Kemudian selanjutnya di bab yang kelima atau penutup, kelima ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Kesimpulan akan menunjukkan apakah rumusan masalah atau hipotesis telah terjawab atau tidak. Kesimpulan harus singkat yang berorientasi pada hasil penelitian. Jumlah butir yang menjadi kesimpulan harus sesuai dengan jumlah butir rumusan masalah atau hipotesis yang diajukan. Jika di rumusan masalah itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, kemudian hipotesis dalam bentuk jawaban atas pertanyaan, kesimpulan ini menunjukkan apakah antara pertanyaan dan jawaban itu sudah sesuai atau tidak, ataukah ada perbedaan dengan data yang didapatkan dari lapangan. Kalau sesuai, berarti kesimpulannya sejalan. Pertanyaannya tertuang di rumusan masalah, hipotesis menjawab rumusan masalah tersebut, data mendukung hipotesis yang kamu ajukan, sehingga selaras yang nanti akan diajukan di dalam kesimpulan. Kemudian, bahasan terakhir di bab 5 ini merupakan saran. Saran sendiri merupakan saran-saran yang dikemukakan penulis tentang penelitian selanjutnya, penerapan hasil penelitian, dan beberapa saran yang mempunyai relevansi dengan hambatan yang dialami selama penelitian, yang semua itu ditujukan kepada pihak yang terkait atau yang berkepentingan di dalam penerapan dan tindak lanjut hasil penelitian ini. Itu merupakan pembahasan untuk bab 3, 4, dan 5. Selanjutnya, hal yang lebih detail dapat didiskusikan dengan pembimbing materi masing-masing siswa. Ini secara umum gambaran untuk pembahasan dari bab 3, dan 4. Nanti disesuaikan juga dengan jenis penelitian yang akan digunakan. Semoga usaha-usaha apa yang akan dilakukan oleh kalian untuk menyelesaikan karya tulis ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga target untuk penyelesaian karya tulis dan target untuk sidang karya tulis dapat terlaksana. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.